yang pakai lanyard banget sih ada sih satu, tapi nggak yang kayak kita underestimate kayak itu sebuah flexing gitu loh. Enggak, karena gue nganggapnya kayak itu oh yaudah dia pakai aja gitu loh, karena emang pulang kerja. Terus kalau misalnya kayak kita makan atau apa, yaudah mungkin dicopot gitu loh sama dia. Jadi nggak yang kayak pakai terus dan yang kayak dia membangga-banggakan tentang profesinya gitu juga enggak. Kalau menurut gue sih enggak sih. Kalau misalkan untuk yang bohongan ya, itu menurut gue sangat merugikan diri dia sendiri gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan emang kita tahu lingkungan itu menurut kita nggak oke atau merasa kita nggak nyaman, lebih baik nggak usah. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih teman-teman. Dan di sini saya udah ditemani sama salah satu teman saya. Halo Fir, apa kabar? Naura, baik, pastinya. Makasih banget nih udah datang terus nemenin gue buat ngobrol-ngobrol. Apa sih yang kebuat lo? Oke, jadi sebenarnya nih gue tuh cuma pengen ngulas-ngulas dikit aja sih Fir tentang pengalaman buka puasa sama lo di bulan ini, di tahun ini ya. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang nggak terduga ya. Banyak kayak hal-hal random yang tahun sekarang, yang tahun kemarin nggak ada, tahun sekarang kayak mungkin baru terkuat kali ya. Iya kan, maksudnya kemarin kita kan sebenarnya kita udah sempat bukber juga ya Fir, sama teman-teman yang lain, dan ya itu aja randomnya banyak banget. Randomnya banyak banget. Dimulai dari angkutan yang susah, juga kok maksudnya apa, tahun sebelumnya juga kayak gitu, lo ngerasa gak sih? Enggak, tahun lalu kan aman-aman aja. Aman-aman aja, fine aja kan. Transportasi umum tuh kayaknya aman aja kok. Dan gak hujan. Nah juga. Waktu tahun ini tuh hujan. Terus akhirnya sampai sebenarnya yang telat tuh gue sama Vira yang justru telat, dan teman-teman yang lain tuh udah pada on time. Dan akhirnya mereka harus makan duluan. Dan bener-bener gue pas sampai itu juga udah tinggal sisa. Jadi ibarat bukbernya bukan buka bersama, buka di jalan sama abang-abang Gojek. Gue juga bukanya di Gojek. Sama, gue juga buka di Gojek. Jadi nggak ada bukber, lebih kayak kumpul teman aja sih. Iya benar. Temanya tapi Ramadan. Temanya tetap Ramadan. Nah ngomong-ngomong bukber ya Fir, lo bulan ini nih, bulan Ramadan tahun ini lo udah bukber berapa kali? Sekarang ini puasa dua berapa ya? 25-an ya? Ya 25-an itu sekitar 5 lah. Wow. 5 kali. Itu banyak sih Fir. Banyak. Gue aja kemarin 3 gue udah capek. Sebenarnya ada beberapa yang kayak misalnya kayak pulang kerja gitu kan. Jadi kayak udah sekalian aja yuk gitu. Itu masuk bukber gak sih? Iya termasuk. Bahkan gue tuh kemarin ngerencanain bukber aja tuh harus dari jauh-jauh hari juga. Benar. Ya kan, karena kalau mendadak gue nggak bisa. Ada juga nggak sih dari sebelum bulan puasa, malah gue juga gue juga udah ada. Bahkan belum bulan puasa udah ada schedule nih. Teman-teman udah gini, ayo bukber. Ayo bukber yuk daripada nanti nggak jadi. Iya, gitu kan. Jadi udah diiniin dari jauh-jauh hari. Nah, di bulan ini ada tren bukber yang lagi viral nih, teman-teman pasti kayaknya udah tahu juga. Di sini tuh trennya itu orang-orang datang bukber gitu, dia pakai lanyard kerjaannya gitu. Tapi juga yang paling viral itu lanyard BUMN. Nah, gue tuh di TikTok gue, nggak tau kenapa FYP-nya juga itu juga, gitu loh. Iya ada juga, banyak kayak tolonglah nanti yang pada bukber bisa nggak sih dilepas ini, kalian mau flexing ya? Pada kayak komennya gitu semua. Selalu yang kayak menganggap itu tuh sebuah flexing dan lain-lain gitu. Banyak juga sih di FYP gue juga cukup tahu, makanya kata gue apakah tren itu sebelumnya ada atau baru tahun sekarang gitu. Ya kalau gue lihat-lihat sih ya, maksudnya kan kita kan sebagai orang yang gak pernah lepas HP sama sosmed kan, ya kalau tahun lalu sih sebenarnya nggak ada. Mungkin ada tapi nggak terlalu nggak dihebohin. Nggak dihebohin, mungkin karena gak tahun diviralin. kemarin pernah kayak gitu. Jadi tahun sekarang kayak temen-temennya kayak mungkin jangan ada yang pakai lanyard lagi BUMN ya gitu kali ya. Nah makanya yang gue bingung tuh sebenarnya kalau misalkan ada orang bukber gitu kan sama teman-temannya, ya mungkin teman-teman kerja juga atau mungkin teman-teman SMA, ya mungkin dia lagi emang nggak sengaja pakai gitu. Iya, kayak udah nggak kepikiran kayak harus lepas dulu nih gitu. Iya, kali ya. Jadi emang sekalian aja gitu. Nah makanya yang pengen gue tanya nih, kalau kan lo udah 5 kali bukber ya, itu menurut gue tuh banyak banget sih. Banyak itu hampir tiap minggu. Iya benar sih. Sebulan ada 4 minggu nih ya teman-teman, dia 5 kali berarti itu udah melebihi 4 gitu. Nah maksud gue, apakah lo pernah ngeliat nih di tempat lo bukber atau bahkan mungkin ada temen lo yang pakai lanyard gitu? Kalau gue sendiri misalkan di gue ya, karena kan gue beberapa ada yang weekend juga gitu. Tapi kalau yang pakai lanyard banget sih ada sih satu, tapi nggak yang kayak kita underestimate kayak itu sebuah flexing gitu loh. Enggak, karena gue nganggapnya kayak itu oh yaudah dia pakai aja gitu loh, karena emang pulang kerja. Terus kalau misalnya kayak kita makan atau apa,
ya udah mungkin dicopot gitu loh sama dia. Iya. Jadi nggak yang kayak pakai terus dan yang kayak dia membangga-banggakan tentang profesinya gitu Oke, juga oke. enggak, karena ya gue mikirnya oh yaudah dia habis pulang kerja langsung pakai aja gitu loh, nggak yang kayak sempet nyopot atau gimana. Iya. Jadi kayak ya udahlah, udah malas kali, mungkin dia udah kelupaan juga gitu. Kalau gue sih kalau dibilang ada ya ada satu gitu, tapi kalau yang dibilang orang itu jadi flexing gara-gara lanyardnya enggak sih. Enggak ya. Gitu, Jadi enggak. mungkin dia emang udah kebiasaan aja Iya, pakai pakai. terus mungkin ya entah lupa copot, Copot. entah apa, tapi kayak yang lu bilang dia nggak ada ngobrol. Kalau flexing sih enggak sih, Nggak enggak flexing. flexing sama sekali. Tapi kalau misalkan emang make ya make, karena waktu itu juga pas banget kita di hari pulang kerja gitu. Jadi sekalian kali mungkin Iya. kan, ya gitu kan. Kalau yang gue lihat juga di komen-komen TikTok itu kan lanyard bukan sembarang lanyard ya. Jadi Iya, bukan iya, cuma benar. lanyard doang, ada kayak buat e-toll juga Oh, gitu, bisa multifungsi. Iya, multifungsi gitu. Jadi kalau misalkan mereka pun copot, takutnya kan ribet-ribet juga kan, naruh dalam tas gitu. Jadi Iya. kayak nyarinya juga ribet gitu. Jadi mungkin ya udah deh mereka pakai terus gitu. Iya, kemarin tuh gue sempat ngeliat juga ya di TikTok, kan ada beberapa media online juga ngepost tentang viralnya tren Iya. ini gitu kan. Terus banyak yang apa ya, komen tuh kalau misalkan ya sebenarnya ini nggak harus jadi ajang flexing sih, Flexing, iya. karena gue juga kebiasaan aja mager nyopotnya. Iya, banyak juga biar kayak sekalian gitu. pulang, atau ada yang nyimpan kayak yang lu bilang apa namanya Imani atau udah. e-toll kayak gitu, jadi disimpan di situ. Ya kalau gue sih ya gue nggak flexing, Iya. tapi ada juga yang ngomong kayak ngapain sih kayak gitu, Iya. sengaja banget. Jadi kayak jadi merasa kayak buat temen-temennya jadi kayak ke pressure juga gitu loh. Iya. Jadi kayak merasa kayak oh lu udah stable nih, gue belum gitu. Mungkin yang dianggap flexing ketika kayak teman-temannya masih berkembang dan sementara dia udah kerja gitu. Oke. Kayak jadi dia menganggap kayak gaya banget sih lo, belagu banget sih gitu. Padahal kan dia lanyard kan mungkin kalau kita lihat kan ya udah dia mungkin lupa Iya. gitu. Tapi asal jangan flexing ya. Kecuali kalau misalkan pas dia nyampe kayak kerjaan gue nih gini di tempat gue gajinya udah segini, itu baru. Tapi Iya. kalau bisa sekedar pakai doang ya menurut gue ya nggak apa-apa juga sih. bener. Gitu. Ya karena kan kayak yang gue bilang tadi, banyak orang yang pakai lanyard ke bukber karena itu sebuah kebetulan Iya, aja kebetulan sih menurut gue. Lo pulang kerja terus lo mungkin apa namanya, karena Ada lanyard itu nggak selalu apa ya identitas Iya, kerja lo kerja. gitu loh, ya kan nggak Iya. selalu ID card Iya, maksud gue. betul. Pasti ada yang nyimpan, kayak gue juga ada lanyard itu isinya e-toll. iya itu E-toll. sama Imani gitu Imani, di belakangnya iya, di gitu. belakang. Jadi tinggal ngetap doang. Kadang kalau di tempat gue kan kalau masuk kantor tuh emang ada pakai lanyardnya sendiri gitu loh buat kartu identitasnya Oh, gitu. Jadi iya. kalau misalkan kita kayak naruh di kan ribet-ribet lagi tuh nyarinya. Jadi mending sekali pakai ya udah tap gitu. Terus Iya. keluar motol juga tinggal tap doang. Mau kadang Iman itu bisa kita gunain juga buat jajan-jajan di Indomaret tuh juga bisa, gampang gitu. Nah, kalau itu kan kita ngobrolin soal lanyard secara umum ya, lanyardnya yang banyak nih kerjaannya. Nah, tapi ada juga orang yang benar-benar niat nyetak lanyard BUMN. Bohongan. Iya, bohongan. Jadi ada jasanya. Itu kalau itu baru salah sih menurut gue. Karena menurut gue kayak terlalu memaksakan dan buat apa juga gitu loh. Gue Iya. nggak ngerti maksudnya di lingkungan dia sampai kayak harus pakai bohongan tuh gue nggak tahu. Misalnya kalau bukber kan kadang kayak emangnya teman-teman deket gitu kan, atau mungkin dia sekedar reuni atau apa, pasti kan ada identitasnya juga kayak Oke. di Instagram kan pasti kan kalau kita di BUMN pasti ada beberapa kegiatan mungkin yang di kantor kita gitu kan. Nah itu kalau bohongan itu gimana ya? Nah, Gue masih itu nggak habis pikir sih sampai karena- kayak dia rela-relain kayak gitu. karena tuh mereka rela-relain nyetak lanyard BUMN, dan ternyata nggak penjual jasa pencetaknya itu nggak hanya nyetak BUMN doang, tapi banyak juga nih banyak instansi. company juga. Iya, banyak. Enggak, dia kayak nyetak instansi lain juga kayak BRI kayak gitu-gitu. Oh, berarti berapa company yang dia Iya, cetak juga gitu. yang dianggap mungkin ini company besar nih gitu. Kan pasti banyak yang mau. Iya. Nah, itu akhirnya dimanfaatkan lah oleh mungkin orang-orang yang mau bukber terus make itu. Mungkin untuk sebagian orang, kemarin gue sempat baca beberapa artikel berita juga sih. Jadi beberapa orang itu dia make itu sebagai ajang atau momen untuk show off atau ya pamer lah, nunjukin Iya, ya gitu, nunjukin kayak itu. maksudnya validasi kayak oh lu udah mature nih di kerjaan ini ya gitu. Nah tapi pertanyaannya kalau misalnya emang dia nggak berani kerja di BUMN, Iya makanya gimana kan gitu kan? ada sosial media kan, ada tracking gitu loh. Jadi kalau Iya. misalkan dia pakai itu bohongan, pasti kan kelihatan dong kegiatan dia di kantor Iya. gitu kan. Kecuali dia nggak deket-deket banget. Ya mungkin bisa kali ya. Makanya gue juga agak kaget juga sih kalau misalnya pas denger yang itu tuh buat bohongan sampai dia beli lanyard bohongan itu untuk flexing tuh gue kaget sih. Jadi sosiolog dari Universitas 11 Maret
itu dia nyampein kalau jasa sewa lanyard untuk bukber merupakan fenomena yang unik karena emang ada sekarang sampai orang tuh bikin buka jasa itu karena dia tahu wah orang-orang pasti bakal banyak yang nyewa bakal nyewa gitu. Dan penggunaan lanyard itu sebagai apa ya dia bilang sebagai simbol status gitu. Jadi dia pengen nunjukin ke teman-temannya. Kalau gue udah stable nih di kerjaan ini, gue udah punya kerjaan nih. Atau gitu. dia ya mungkin mikir, oh teman-teman gue nggak tahu sih keseharian gue gimana. Jadi mungkin kalau gue pakai lanyard ini nggak ada yang tahu juga kayak gitu. Taunya gue kerja di sini gitu. Tapi kan agak malu juga nggak sih ketika lo pakai nih, tapi nanti lo ditanya kerjaan lo bagian apa? Apalagi kalau misalkan ada, temen gue pernah di sana loh. Kan kita sendiri yang malu ya. Nah itu makanya dilemanya kan itu kalau misalkan memang ada yang bener-bener tahu nih atau ngerti situasinya kayak gimana di salah satu instansi itu ya yang tertulis di lanyardnya. Nah itu gimana? Itu kan jadi malu banget pasti kalau gue jadi malu banget sih. Nggak bakal bisa sih gitu. Makanya gue tahu lu kan bukbernya banyak acaranya. Jadi gue pikir sebenarnya ada lagi loh yang lebih loh. Menurut gue itu gue udah mengurangi banget loh segitu tuh udah berapa yang kayak gue kurangin kayak nanti aja deh gitu. Karena gue selama acara bukber kemarin belum ada lihat sih maksudnya di depan mata gue kayak oh dia pakai lanyard BUMN atau lah, gitu. apalah yang lain gitu. Mungkin ada lanyard yang pakai gitu tapi normal-normal aja. Makanya gue pengen nanya ke lo tuh pernah lihat gak orang pakai lanyard sedemikian rupa sampai kayak maksudnya yang bener-bener kelihatan flexing kayak gitu. Tapi selama ini sih gue kalau bukber nggak pernah nemu teman gue yang flexing ya. Maksudnya pure memang buat menjalin relasi aja. Jadi gitu. nggak yang kayak datang menceritakan kayak seolah kerjaan dia yang paling oke atau yang kayak dia selalu paling sibuk sih enggak sih, gue juga nggak ada. Tapi kalau misalkan yang pakai lanyard yang dari BUMN atau beberapa company yang cukup besar ya emang ada gitu. Tapi nggak yang pas nyampe kayak sorry ya gue gini-gini nggak ada sih. Alhamdulillah tuh yang enggak karena kan gue juga udah memfilter gitu loh siapa aja yang mau gue ajak bukber gitu. Jadi nggak yang kayak yaudah deh gue bukber gue yain juga enggak sih. Karena mungkin itu kali ya yang dia sampai bohongan sampai yang kayak dia cetak kartu itu. Terus kayak ngerasa orang itu flexing mungkin dia nggak terlalu deket banget sama orang itu gitu. Itu makanya tadi gue pikir tuh oh mungkin kalau ada case kayak gini nih tren bukber yang pakai lanyard company besar mungkin acara bukbernya bukan sama teman-teman yang deket kali ya yang mungkin nggak pernah ketemu terus ketemu lagi atau jarang ketemu mungkin kayak gitu. Atau emang ajang reuni yang besar banget kali ya kayak yang cuma sepintas lewat doang. Bener gitu. Makanya kalau misalnya kayak kita kan ya udahlah ya kayak udah tahu. Iya, kita juga cukup tahu juga kegiatan sehari-hari kan. Paling tetap update tentang kerjaan mungkin atau kayak aktivitasnya apa saat ini tetap tapi sejauh ini sih nggak pernah ngerasa kalau teman kita flexing gitu. Belum ada sih, gue juga gitu, alhamdulillah kan? Juga nggak ada sih gitu. Jadi pas kayak bukber kita seru-seruan aja, mungkin ada menceritakan kayak kegiatan kita tapi bukan jadi yang seolah lo yang kerja di BUMN jadi lo mulu gitu yang cerita, enggak. Jadi kita emang saling sharing aja sih gitu. Jadi kalau dibilang sharing kerjaan juga iya, tapi bukan berarti mereka yang kerja di suatu company besar itu yang kayak jadi public attention-nya juga enggak gitu. Jadi kita sama-sama sharing aja gitu. Jadi makanya nggak ngerasa flexing juga gitu. Nah tapi kalau menurut lu pribadi nih Fir, meskipun lah ya maksudnya kan benar terjadi nih ada beberapa orang atau sekelompok orang yang memang pakai lanyard BUMN gitu walaupun dia nggak kerja di situ. Menurut lu gimana kayak maksudnya ya nggak apa-apa sih atau kayak enggak sih seharusnya gitu atau kalau menurut gue sih enggak sih. Kalau misalkan untuk yang bohongan ya itu menurut gue sangat merugikan diri dia sendiri gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan emang kita tahu lingkungan itu menurut kita nggak oke atau merasa kita nggak nyaman, lebih baik nggak usah gitu ditolak gitu. Jadi kalau misalkan emang ada situasi yang menurut lo nggak harus membohongi publik, lebih baik menurut gue nggak usah karena akan mempermalukan diri lo juga gitu. Karena kita nggak tahu situasi ketemu sama orang tuh gimana kan. Ya bisa jadi nanti ada yang niatnya lo cuman mau kayak lo menunjukin diri lo juga udah capable nih gitu dengan cara bohongan, tapi ternyata lo malah menjatuhkan diri kan malu sendiri gitu kan. Udah jadi kita yang malu ya. Udah malu bohong, malu. Jadi kan orang meng-underestimate diri orang itu loh yang bohong gitu. Jadi kayak alah pembohong gitu. Alah pembohong. Iya lah pembohong lah, malas lah gak ada yang percaya. Jadi ketika dia udah mencapai pencapaiannya juga gak akan dipercaya juga sama orang-orang itu gitu. Lebih baik berarti lebih ke mungkin ke depannya nih kalau dia mungkin beneran cerita nih ya pencapaian gue nggak ada yang percaya. Iya padahal dia udah mencapai itu tapi nggak ada yang percaya karena ya itu bohong gitu. Jadi lebih baik kata gue nggak usah sih. Jadi
kalaupun misalkan nggak usah kan apa adanya kan, jadi mungkin temennya punya relasi, jadi kan bisa dapat relasi juga gitu dari situ. Gitu sih gue. Terus ada juga nih Fir, tren itu kan tadi lanyard ya, Iya. satu. Ada lagi nih, banyak ya tahun ini. Ya ini Luar cuma biasa. 2 sih Oh, yang di 2. bukber ini. Ada lagi gue nemu itu tren di mana mereka itu sampai menyewa iPhone. Oh my god. iPhone untuk pergi bukber. Jadi ada jasanya juga. Jadi mereka nyewa iPhone dan mereka itu bisa membayar dari harga 75.000 sampai 600.000. Sehari itu. Jadi mungkin ada hitungan jamnya ya. Mungkin berapa jam mungkin lo berapa pinjam. jam. Jatuhnya kayak minjem baterai ya. Iya. Minjem powerbank. Iya, baterai kayak ternyata dia minjem HP juga. Iya. Selain Jadi powerbank. misalkan lu pinjem HP gitu ya, misalnya 2 jam mungkin harganya berapa ribu gitu. Jadi beneran kayak gitu. Jadi demi untuk kayak menunjukkan diri dia capable sampai minjem iPhone. Iya. Itu lebih malu sih menurut gue dibanding lanyard. Menurut gue kan lebih malu minjem HP ya. Nah itu gue sebenarnya juga belum pernah nemu Iya. orang yang langsung di depan gue mungkin minjem iPhone ya kayak gitu. Cuma yang gue penasaran nih, kan lu juga pasti banyak ketemu orang ya Fir, dari kemarin bukber sama teman-teman lo, terus orang kantor juga. Menurut lu kenapa sih sampai bisa mungkin ada beberapa pihak atau orang yang rela gitu nyewa iPhone? Menurut gue ya kalau misalkan ini sampai HP tuh menurut gue udah parah banget sih kalau misalnya ada beneran ada sampai yang kayak gitu menurut gue juga nggak paham terhadap lingkungannya gitu loh sampai dia meminjam HP. Mungkin di lingkungannya dia itu merasa kalau yang HP-nya bukan iPhone tuh kan dikucilkan gitu loh, padahal kan yang kita lihat kayak lebih ke isinya nggak sih sisi HP gitu. Kalau misalkan di sisi HP lo orang-orang penting kan juga lebih oke gitu loh, nggak masalah gitu. Mungkin zaman-zaman tren sekarang yang foto 0,5 kali ya. Oh ya, Iya, yang selfie 0,5 ya. 0,5 kali ya. Jadi dia berasa juga nggak dikucilkan gitu. Oke. Jadi menurut gue itu sangat disayangkan aja sih. Apalagi kalau misalkan dia minjem HP nih, terus kita nggak tahu kan dalam HP-nya gimana gitu. Terus tiba-tiba kalau misalkan kayak iDrop dong ini, dia nggak paham kan lebih malu lagi gitu. Malunya berkali-kali lipat. Paling sering memang di bukber mungkin airdrop langsung itu kali ya. Jadi Iya. dia berasa kayak dikucilkan banget gitu. Mungkin di lingkungannya gara-gara nggak pakai HP merek itu gitu. Mungkin pas mau foto kayak dia nggak dikasih mungkin sama temennya yang HP-nya yang nggak iPhone yang nggak bisa airdrop mungkin nggak dikasih Iya, gitu. iya. Makanya dia sampai kayak gitu, kayak aneh sih menurut gue. Nah makanya kemarin tuh gue pas baca nih, oh lagi viral tren minjem HP, gue nggak kepikiran sih itu cara kerjanya gimana ya. Mungkin dia kronologinya gitu loh Fir, datang ke bukber terus dia pakai lanyard gitu, terus dia bawa iPhone, terus gimana cuma ditaruh di meja aja makanya gitu gue juga, ya. apa mungkin dia mau foto 0,5 itu kali menurut gue. Iya kali ya. Jadi kayak lu pakai HP gue aja nih 0,5 Bisa nih. Ih, juga. HP lo iPhone nih yang terbaru nih gitu. Berarti orang sekelilingnya itu mungkin menganggap kalau misalkan iPhone itu HP-nya canggih, Iya, atau yang keren. megang iPhone tuh oh lu udah pasti keren nih gitu. Kalau kita bilang mungkin anak Jaksel kali ya, anak Nggak keren. anak Jaksel. Oh enggak ada. Enggak juga Itu juga semuanya sih. ya, semuanya. Semuanya sih Fir. Mungkin kayak oh keren nih lu nih gitu, Iya. udah pakai yang terbaru. Nah gitu. makanya mungkin jadinya beberapa orang itu jadi tertekan kali ya. Bukan Iya. tertekan sih, mungkin pengen juga punya barang yang dianggap bagus Oke nih, gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat-lihat mungkin gak harus gitu kali iya, ya untuk nggak masalah juga sebenarnya. Iya sebenarnya nggak masalah juga. untuk blend in, lo nggak harus sampai effort kayak gitu. Effortnya udah lagi HP gitu loh, sampai kayak lo minjem HP. Dan maksudnya lu rela untuk nyewa Iya nyewa. lo gue. Bukan powerbank yang disewa tapi ini HP-nya langsung Emang yang powerbank disewa. ada yang disewa? Ada di GI ada loh. Hah? Ada di GI di food court atau apa sih namanya yang di tempat-tempat tenan makanan itu ada. Terus penyewa bayarnya? baterai. Bayar itu per jam. Gue lupa sekitar 20 atau berapa gitu. Tapi gue pernah nyewa baterai powerbank di GI ada Oh di gitu. atas. Jadi kayak dia tuh sistemnya per jam. Nah makanya gue kalau HP ini kaget. Apa nggak ada yang dicuri tuh HP? Nah itu makanya Ini caranya gimana ya? dia nyewa HP itu tuh boleh selama 24 jam ya kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. Jadi dia tuh ada range harganya juga. Oh. Jadi terus jaminannya apa KTP? Nggak mungkin kan? nah itu nggak iPhone dijelasin 14 sebenarnya. atau 15 kalau misalkan pakai jaminnya KTP doang. Tapi mungkin yang dipinjemin mungkin bukan iPhone yang terbaru kali ya. Cuma gue nggak tahu juga sih. Iya. Cuma kemarin tuh di berita tuh bilangnya gitu. Jadi beberapa orang rela menyewa iPhone dari kisaran harga 75.000 sampai 600.000 gitu. Dan ternyata Aneh sampai sih. sosiolog, sampai pengamat tuh kayak ngesurvey gitu loh Fir, ngamatin akhirnya observasi lah ya. Iya, observasi jadi langsung. jadi
katanya mungkin sebagai simbol status. Iya, Tujuannya mungkin untuk itu. menunjukkan kepada teman-teman yang hadir bahwa status dia sekarang baik dari sebelumnya, itu yang lo bilang Iya, juga kan. Tapi dalam beberapa kasus penggunaan lanyard pada saat buka puasa itu bisa aja sebagai guyonan belaka, kayak cuman buat for fun kali ya. Iya, for fun. Buat for fun aja gitu. Cuma biasanya lebih seringnya itu dipakai buat modal simbolik yang lebih tinggi. Iya. Jadi biar apa sih, modal simbolik itu biar ada pengakuan Iya. dari orang kayak gitu. Mungkin karena apalagi zaman sekarang kayak merasa kalau misalkan lo nggak ada pencapaian tuh lo nggak dihargain, mungkin gitu kali ya. Iya, Jadi mungkin lebih dia seringnya nggak mau begitu. yang dipandang sebelah mata atau dia nggak mau yang dikucilkan, makanya dia kayak ya udah pakai lanyard bohongan, terus juga HP pun bohongan gitu loh. Itu menurut gue sangat disayangin banget sih. Terus tiba-tiba mau airdrop kayak nggak ngerti apa nih gitu kan. Iya, Yang mana nih nggak gitu. ngerti caranya Nggak ngerti ya. caranya, tiba-tiba kelok sendiri iPhone-nya kan alamat. Dia lebih malu lagi dong kayak gitu. Udah dia tadinya niatnya nggak mau dikucilkan, makin dikucilkan kayak gitu. Tapi memang sih ajang bukber itu menurut gua paling seru ya Iya, banyak cerita. dalam setahun, karena kayak kan misalnya lu sibuk kerja, lo nggak sempat Iya. ketemu, terus Ajang pertemuan juga kadang Iya. kayak mau nggak mau nih harus mau gitu. Iya, mau nggak mau, ya, harus ayolah. mau, ayolah gitu. ya kan kayak misalnya sering diajak nongkrong misalkan gitu, ya nggak atau bisa nih, gue nggak nggak bisa skip Iya. gitu. Jadi kalau bukber ya kemarin gue juga kayak gitu, makanya ada beberapa yang kayak gue baru ketemu di bukber ini gitu loh. Jadi kayak saking kita nggak bisanya ketemu kayak tadi gue nggak bisa nih, susah gitu loh ngumpulin beberapa orang. Jadi kayak ada beberapa orang di gue pun juga kayak bukber tuh memaksakan gitu loh. Bukan memaksakan yang aneh ya, maksudnya Iya, iya. memaksakan waktu gitu. Oh Ya, yaudah nih memaksakan momentumnya datang gitu. gitu. Ya momentumnya nih bukber gitu. Mungkin bukan memaksakan sih Fir, ya lebih ke menyempatkan, Oh iya, menyempatkan waktu. Iya. Momentumnya juga kan bulan Iya. puasa gitu. Walaupun juga di bulan puasa menurut gue sayang juga waktunya, karena makan pun juga dibatasin gitu loh. Iya kan? Di beberapa restoran juga kalau kita ngumpul atau kita mau makan pun juga nggak bisa sepuasnya ngobrol gitu. Bener. Jadi mungkin case tren bukber yang lagi viral ini juga mungkin faktornya banyak sih ya, kayak Iya, yang tadi bener. kita udah jabarin teman-teman. Mungkin karena ajang bukber itu juga setahun sekali, Iya. terus karena mungkin jarang ketemu, terus ada lagi mungkin karena ya itu ingin menunjukkan bahwa Oh, gue capable nih iya, dalam bidang itu. iya gue gitu. udah kerja Gue udah nih. mature nih, gue udah punya pekerjaan bagus nih. Bener. Gitu. Atau kayak gue bisa punya barang Iya. ini, misalnya gitu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktornya yang kita mungkin nggak gitu tahu kan, ya, apa banyak yang mendasari orang. dia sampai Iya. kayak gitu. Cuma ya ini menjadi tren yang besar sih. Iya. Dan Jadi- juga lucu juga sih, jadi punya cerita kan kayak Iya, gitu. makanya bahkan ada juga di TikTok itu, tapi gue lupa sih. Cuma di TikTok itu kemarin gue sempat lihat di FYP, bahkan yang orang yang beneran kerja gitu ya di BUMN gak pakai lanyard. Iya, maksudnya kayak itu pun temen gue pun juga yang di perusahaan besar pun juga ya pakai aja gitu loh. Terus kayak pas udah nyampe juga dilepas gitu. Mungkin karena Iya. udah ada tren ini kali ya. Jadi dia Iya. juga agak nggak enak. Nggak enak. Dia mau cerita juga mungkin nggak enak. Kayak itu oke sebenarnya, asal lo nggak yang menonjolkan diri lo yang sampai orang mau cerita pun juga jadi nggak bisa gitu. Jadi Iya. seolah-olah ya dia jadi public attentionnya gitu. Mm-mm. Itu juga enggak sih. Alhamdulillah temen gue alhamdulillahnya nggak ada yang kayak gitu sih. Oke, Masih ya gue juga aman-aman belum. aja. Makanya dari kemarin pas ngeliat tren viral ini, gue juga nginget-nginget, ntar dulu. Gue kemarin bukber Ada ada nggak nggak ya? ya Kayaknya gitu. nggak ada Tapi deh. nggak ada Nggak sih ada sih gitu. alhamdulillah. Iya, kalau maksudnya gue juga punya lanyard, tapi kalau lanyard cuma gue pakai pas kerja aja. Iya. Kalau lagi di luar. Karena kan baru pakai. lanyard itu menurut gue bukan hanya identitas ya. Kadang kita mau masuk kantor pun harus pakai tab itu kan. Jadi kalau nggak kita pakai itu hilang dan ribet lagi prosesnya Iya, gitu. benar. Karena kan mau bikin baru lagi harus ada data diri lagi dan lain-lain. Jadi malah ribet. Kalau kita kalungin kan gampang tuh dan kita juga nggak akan lupa juga gitu. Iya. Jadi mungkin lanyard itu nggak cuma hanya buat identitas Iya, aja aja gitu loh identitas. teman-teman. Mungkin bisa banyak multifungsinya. benar. Biasanya mungkin justru yang orang-orang yang kerja itu yang selama ini gue lihat ya, dia itu bukan naruh ID card, lebih ke itu e-money. E-money itu juga kalau misalkan dia masuk di, kalau misalnya kalau gue kan juga masuk kantor atau mau naik lantai, misalnya kita mau naik lift kan pakai tab juga kan, kita mau masuk gedungnya juga harus pakai kartu itu gitu. Kalau misalkan kita taruh dalam tas kayak ribet lagi, apalagi kan kecil kan, Dan lagi susah cewek lagi. juga kan, iya, kita cewek, aduh banyak cewek tahu sendiri ribet banget cewek. ribet banget bawaannya. Udahlah
kita pegang tas, HP di HP tangan. terus belum lagi entah kalau bawa bekal, iya kan, bawa alat sholat, banyak banget. Tumbler juga lu bawa? Kayak bawa gue. Bawa Kayak pindahan jatuhnya sih gue. Iya. Kayak mau camping. Iya, emang Kayak mau ribet camping, banget. ribet banget emang. Oke, nah jadi gitu teman-teman, kita habis ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita tukar pendapat aja sih. Gue tukar pendapat sama Vira karena kan emang kemarin kita juga lusa kemarin tuh baru bukber. Iya. Dan kita ya kemarin nggak ada ngeliat Fine-fine sih, aja fine-fine aja sih. saling cerita juga. Cuma ya itu apa namanya, lebih ke tragedi sih, tragedi telat aja gitu. Cuma kalau untuk yang tren lanier, terus apa namanya menyewa iPhone, kemarin sih kita belum ada lihat ya. Dan teman-teman gue juga alhamdulillah sejauh ini gue buber dan denger cerita teman gue yang iPhone nggak ada sih. Iya. Nggak ada itu, kayak gue kayak sampai segitunya. Nah itu jadi makanya mungkin ada beberapa faktor seperti yang tadi gue udah sempat jelasin, sempat jabarin kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nih, kalau memang gengnya teman-teman ada yang mungkin pakai lanyard atau bisa sampai nyewa iPhone, mungkin bisa ya teman-teman komen di bawah di kolom komentar, nanti gue liatin, baca-bacain komennya gitu. Oke Vira, Sama-sama. makasih banget nih udah nemenin gue ngobrol ya. Sama-sama. Oke, thank you teman-teman, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.